Oke, selamat bertemu kembali Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu selalu sehat selalu diberikan kebahagiaan yang berkepanjangan, dikelilingi kasih sayang yang terus-menerus hingga akhir hayat, dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan tulus bagi Anda semua. Bapak Ibu, di pertemuan yang kedua ini kita sudah mulai masuk materi tentang identitas nasional. Materi ini saya pikir merupakan materi yang cukup penting mengingat salah satu tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini adalah pembentukan karakter. Nah, sebelum teman-teman mengenali karakter dari diri masing-masing, alangkah baiknya jika teman-teman memahami terlebih dahulu apa sih itu sebenarnya identitas. Seberapa penting sih identitas untuk keseharian teman-teman sekalian? Apakah kemudian identitas ini masih relevan jika dihadapkan dengan globalisasi dan lain sebagainya? Nanti kedepannya akan kita bahas seiring dengan berjalannya video ini. Nah, teman-teman, sebelum mengawali lebih jauh mengenai apa itu identitas, sebelum kita lanjut ke identitas nasional ya, akan saya jelaskan dulu apa sih itu sebenarnya identitas. Jadi pada prinsipnya teman-teman, sejak kelahirannya di hari pertama sebagai manusia itu sejatinya nggak pernah lepas dari apa yang dinamakan identitas. Nggak ada satupun manusia yang terlahir untuk kemudian tumbuh ya, manusia yang terlahir tanpa nama, apalagi tumbuh dewasa hingga menua tanpa nama, nggak ada sama sekali. Nggak ada juga manusia yang lahir tanpa tempat, kemudian jenis kelaminnya apa, kemudian warna kulitnya apa, nggak jelas, itu nggak ada. Semua pasti punya identitas masing-masing. Nah, di Indonesia sendiri, teman-teman, khususnya bayi yang baru lahir, mereka pasti wajib memiliki akte kelahiran dengan nama yang akan digunakan hingga akhir hayat. Nah, beberapa tahun setelahnya, seorang anak juga wajib memiliki kartu identitas anak atau KIA. Dan setelah beranjak dewasa, 17 tahun, mereka pasti harus memiliki kartu tanda penduduk sebagai syarat sah terdaftar secara resmi sebagai penduduk Indonesia. Teman-teman dalam keseharian pasti mengalami bahwa untuk daftar Shopee Pay Later lah, atau Akulaku lah, pasti harus punya KTP, karena itulah representasi identitas teman-teman dalam hal administrasi. Atau juga kemudian ketika teman-teman bikin rekening, atau teman-teman bikin kartu kredit, atau teman-teman bikin apapun lah yang kaitannya dengan urusan perbankan atau apapun, pasti KTP itu menjadi syarat mutlak untuk ada. Mau nikah pun sama KTP-nya. Dan juga kakak, mau apapun pasti harus memerlukan KTP sebagai representasi identitas administratif. Artinya apa, teman-teman? Identitas merupakan instrumen penting dalam kehidupan sehari-hari. Nggak mungkin satupun manusia di dunia ini yang tidak memiliki identitas. Mungkin teman-teman yang dulu pernah main game Counter-Strike atau game-game apapun lah sering memberi nama Anda sendiri sebagai apalah arti sebuah nama, dan lain sebagainya. Mungkin keren-kerenan ya mah enggak. Cuman untuk hal-hal serius, untuk hal-hal administratif, nggak mungkin semua nggak pakai identitas. Ya. Nah, identitas juga bisa dilihat dari pengamatan, teman-teman. Bagaimana kemudian, kita tahu bahwa orang Sunda itu, yaitu dari bahasanya, dari langgamnya, dari nadanya. Nah, itu identitas. Itu juga salah satu bagian dari identitas. Dalam bahasa Sunda aja sendiri, teman-teman, Sunda itu berbeda-beda. Di Bandung, kita mungkin ngobrol sehari-hari ya Sundanya seperti ini. Tapi kalau udah loncat sedikit ke Banten, itu udah beda lagi. Bagi kita yang mendengar orang Banten, mungkin, brutal banget bahasanya. Tapi di sana biasa seperti itu. Seperti, di Banten itu, apalagi di Baduy, ketika orang atau ketika seorang bapak ingin mengawinkan anaknya, pasti dia menyebutnya dengan ingin ngewekeun budakna. Kan kasar tuh, luas di orang mah, alas ya ngewek. Sedangkan di istilah di Bandung dan sekitarnya itu istilah ngewekeun itu cenderung frontal, vulgar dan lain sebagainya. Nah, di sana dikawinkeun istilahnya. Loncat lagi ke Cirebon udah nyampur sama Jawa.
Nah, dalam bahasa Sunda aja udah beda-beda. Loncat ke Jawa sedikit, sama. Di sebelah barat, Cilacap, Banyumas, Tegal, Purwokerto, itu masih Banyumasan. Itu bahasanya Banyumasan. Atau Tegal, Ngapak, Inyong-Inyongan, dan lain sebagainya. Nah, itu Jawa Tengah bagian barat, atau Banyumasan. Geser sedikit ke tengah, itu sudah Jawa Keraton, seperti Jogja dan Solo. Dan juga daerah sekitarnya, seperti Gunung Kidul, dan lain sebagainya, itu udah rada lemas. Nah, masuk ke Jawa Timuran nih, wah, lebih keras lagi bahasa Jawanya. Kalau kalian punya teman bonek, suka juanco-juancuan, nah, di sana biasa seperti itu. Tapi jangan sekali-kali teman-teman juanco-juancuan di Jawa Keraton, karena itu terbilang kasar banget. Kasar banget. Nah, makanya jangan sekali-kali. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata identitas itu juga menjadi sesuatu yang membedakan kita dengan orang lain. Identitas juga menjadi sesuatu pembeda antara kita dengan orang lain. Makanya kemudian setiap masyarakat pasti dan wajib memiliki sebuah identitas, entah itu identitas administratif maupun identitas-identitas yang cenderung lebih bersifat naratif seperti pengamatan dan lain sebagainya. Mudahnya kita mengenal orang Timur itu orang yang memiliki kulit hitam dan rambut ikal, keriting, berbibir tebal, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan bagian dari identitas. Nah, teman-teman, lantas apa sih itu sebenarnya identitas? Nah, identitas menurut Anthony Giddens, identitas diri itu dipahami dengan keahlian menarasikan tentang diri. Dengan demikian menceritakan perasaan yang konsisten tentang kontinuitas biografi seseorang. Nah, cerita identitas berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis. Yang pertama adalah apa yang dikerjakan, yang kedua adalah bagaimana melakukannya, dan terakhir adalah siapa yang menjadi. Seseorang berusaha mengkonstruksi cerita identitas yang saling bertalian di mana diri membentuk lintasan perkembangan dan pengalaman masa lalu menuju masa depan. Gitu. Atau sederhananya seperti ini. Sebuah identitas sosial yang menonjol itu merupakan identitas yang berfungsi secara psikologis untuk meningkatkan pengaruh keanggotaan seseorang dalam kelompok itu pada persepsi dan perilaku. Jika teman-teman pernah nonton film Godfather, Godfather itu bintangnya pada saat itu Marlon Brando kalau tidak salah. Don Corleone salah satu aktornya. Di situ menceritakan tentang bagaimana sekelompok orang Itali membentuk kelompok mafia terdahsyat di Amerika Serikat. Nah, itu merupakan identitas orang-orang Itali direfleksikan dengan kelompok mafia di film Godfather. Klan atau keluarga yang berkoalisi saling melindungi. Sisanya yang bersaing bisa saling bunuh dan saling tembak. Seperti itu gambaran identitas. Nah, identitas sebenarnya secara sederhana juga didefinisikan sebagai karakteristik esensial yang menjadi basis pengenalan dari suatu hal. Artinya identitas merupakan karakteristik khusus setiap orang atau komunitas yang menjadi titik masuk bagi orang lain dan komunitas lain untuk mengenalkan mereka. Gitu. Nah, identitas nasional. Nah, sekarang kita masuk ke identitas nasional. Tadi kita udah berbicara banyak tentang identitas itu apa sih? Oh, identitas itu yang membedakan kita dengan orang lain. Oh, identitas itu yang menjadi karakteristik kita dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau skupnya nasional, identitas nasional itu apa sih maksudnya, Pak? Nah, kalau identitas nasional itu lebih berkaitan dengan pengertian bangsa. Bagaimana identitas sebuah bangsa. Nah, bangsa ini merupakan keseluruhan alamiah dari seseorang. Karena daripadanya lah seorang individu memperoleh realitasnya. Sederhananya, seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Seseorang akan mempunyai arti bila ada dalam masyarakat, dalam konteks hubungan antar bangsa. Paham ya? Nah, maksudnya seseorang juga dapat dibedakan karena nasionalitasnya sebab
bangsa menjadi penciri yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Nah, kita sering mendengar bangsa Indonesia ini terkenal sebagai bangsa yang seperti apa sih? Ada yang bilang bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang ramah, ya kan? Kemudian ada juga yang bilang bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang toleran. Ada juga yang bilang bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka. Nah, pendapat-pendapat orang, penilaian-penilaian bangsa lain tersebut menjadi sebuah karakteristik atau identitas yang khusus bagi bangsa Indonesia. Lah, tahu dari mana Pak bangsa Indonesia terbuka? Ya teman-teman bisa lihat deh, kenapa kolonialisme begitu tumbuh subur pada masa-masa lampau. Anda bisa bayangkan jika orang-orang Portugis, orang-orang Spanyol, orang-orang Belanda datang ke Indonesia, berapa gan rempah-rempah? Sorry, nggak dijual, pergi lu sana. Wah, kayak gitu sebenarnya kolonialisme di sisi baiknya nggak akan pernah ada di muka bumi. Di Nusantara. Tapi pada saat itu masyarakat Indonesia cenderung ramah terhadap pendatang. Budayanya di sini itu ketika ada seseorang yang bertamu maka perlu dijamu dengan maksimal. Nah, makanya senang tuh orang-orang Londo, orang-orang Porto, kemudian orang-orang Espanyol datang mau langsung beli rempah-rempah. Senang nih, rempah-rempah banyak, enak nih di monopoli. Wah, makanya kemudian muncul konsepsi-konsepsi kolonialisme, merkantilisme, dan lain sebagainya. VOC masuk 1602, sampai kemudian bubar tahun 1799 karena kasus korupsi. Mereka bisa sesubur itu dan bahkan bisa menjadi salah satu perusahaan terbesar sepanjang masa asetnya, ya karena itu tadi. Karena dibuka gerbangnya dengan keramahan. Lah Pak, berarti ramah teuing jelek atuh. Ya di sisi lain bisa jadi buruk. Anda misalnya sebagai seseorang yang cakep, seseorang yang hangat, seseorang yang cantik, seseorang yang ramah dan lain sebagainya. Ada laki-laki yang mendekati, direspon sama Anda. Kemudian ada juga laki-laki yang direspon sama Anda. Jadi lebih dari satu direspon semua tuh. Kalau semua saling bertemu, saling bercakap-cakap, nah sih mah kieu ka urang, saya juga diginiin sama dia. Ih, PHP kali ya tuh orang. Nah, pasti penilaiannya lain-lain. Artinya jika terlalu terbuka itu ya nggak sehat juga khususnya untuk Anda sendiri. Paham ya analoginya ya, walaupun sedikit geser. Cuman yang pasti seperti itu. Nah, bangsa kita pada saat itu dibilang terlalu terbuka, ya terbuka. Memang ada yang melakukan perlawanan-perlawanan, tapi di awal sekali, ya kita menyambut baik. Ada yang mau beli rempah tuh kita sangat menyambut baik-baik. Gitu. Nah, ramah ya, pugu jelas ramah. Mereka nggak akan nyaman memonopoli kita jika kita tidak ramah pada saat itu. Satu lagi teman-teman, bagaimana karakteristik masyarakat Indonesia? Masyarakat Indonesia itu cenderung gemeenschap atau suka berkumpul, suka guyub, suka melakukan paguyuban. Buktinya apa? Lihat aja, dikit-dikit bikin ormas, dikit-dikit bikin komunitas, dikit-dikit bikin himpunan. Masyarakat kita itu cenderung suka guyub. Cenderung kita suka guyub. Makanya kemudian ormas menjamur, PP, Manggala, kemudian apalagi Gibas, Bubur, kemudian apalagi banyak BBC dan lain sebagainya. Ya karena memang kita karakternya dari dulu senang berkumpul. Nggak cuma sekarang-sekarang, dulu pun banyak Jong Islami Tenbon, terus Jong Java, Jong Sumatera, yang sama-sama Sumatera ngumpul, sama-sama Jawa ngumpul. Kita tuh emang senang berkumpul. Apalagi jika berkaitan dengan kesamaan ras, kesamaan agama, kemudian kesamaan apapun lah. 212 sama-sama benci Ahok bikin, ya kan? Kemudian apalagi komunitas kucing, sama-sama suka kucing bikin. BTS Army sama-sama suka Jungkook, sama-sama suka Jimin bikin dengan stand masing-masing. Ada kemudian yang mengejek Jungkook, didoxing langsung bareng-bareng gotong royong. Mencari data siapa bapaknya, siapa mamanya, alamatnya di mana, anjingnya siapa namanya, dapat semua.
Nah, itu merupakan gambaran atau bagian dari bagaimana masyarakat Indonesia itu cenderung suka guyub, suka berkumpul, suka berkerumun berdasarkan latar belakang tertentu. Gitu. Nah, makanya perlu diketahui ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut diantaranya ada faktor geografi dan faktor ekologi. Kenapa kita menyebut kita sebagai bangsa Indonesia? Salah satunya kan ciri-ciri fisik ya. Kuning sawo matang kulitnya, matanya hitam kecoklatan atau coklat kehitaman. Mata kita coklat karena kita merespon sinar mentari, kita adaptasi. Kita menyesuaikan dengan suhu yang ada di Indonesia dengan intensitas sinar matahari yang sangat banyak. Makanya mata kita coklat. Beda halnya dengan orang-orang Eropa. Bukan berarti bangsa Eropa sebagai ras unggul, matanya biru yang paling indah. Enggak. Biru itu diciptakan karena di Eropa sana intensitas sinar mentari itu cenderung kecil. Nah, mata yang biru tersebut kalau di wilayah gelap itu cenderung lebih bisa melihat dengan terang. Lebih bisa melihat dengan jelas. Gitu. Jadi bukan gaya-gayaan mata biru bule, wah mantap, keren, enggak. Mata biru itu menyesuaikan atau adaptasi hasil proses panjang. Gitu, menyesuaikan dengan alam. Makanya orang Iceland, orang Finlandia, orang Swedia, orang Denmark, pun halnya ke bawah Jerman dan lain sebagainya, matanya cenderung biru. Ya karena itu menyesuaikan dengan geografis dan ekologi. Nah, ada juga faktor lain seperti sejarah. Nah, ini nih yang paling penting. Biasanya identitas suatu bangsa itu ditentukan oleh sejarah. Kita sebagai bangsa Indonesia bersatu karena apa? Titik tolaknya berangkat dari Sumpah Pemuda sebenarnya. Peristiwa utamanya itu sebenarnya Sumpah Pemuda. Kami bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, kami tumpah darah yang satu, tumpah darah Indonesia. Nah, ketika peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 itu terjadi, itu merupakan salah satu titik balik terbesar dari kesadaran nasional tentang sebuah identitas. Nah, yang paling kita garis bawahi adalah poin kedua. Kami berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Kenapa sih bahasa Indonesia itu begitu penting sebagai identitas? Jika kita tarik ke sejarah pada masa dulu, orang-orang pribumi itu dilarang menggunakan bahasa Belanda. Nggak boleh tuh orang-orang pribumi menggunakan bahasa Belanda. Orang-orang pribumi itu dinilai sangat rendah oleh penguasa kolonial pada saat itu. Bahkan pada masa itu, di rumah-rumah besar milik noni-noni Belanda, itu di depannya cenderung suka ada plang, anjing dan pribumi dilarang masuk. Begitu rendahnya pribumi di mata kaum kolonial pada saat itu. Nah, pada akhirnya para tokoh-tokoh bangsa memutar otak hingga kemudian disepakati yuk kita menggunakan bahasa yang satu. Makanya kemudian disepakati menggunakan bahasa Melayu pasar. Apa tuh bahasa Melayu pasar? Bukan bahasa yang seperti Anda tonton dalam Upin Ipin atau Boboiboy. Saya macam mana lah tuh, atau kemudian janganlah cakap begitu. Nah, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan Melayu murni, itu mah Melayu Malaysia, Melayu Riau dan lain sebagainya mungkin masih mirip-mirip seperti itu. Bernada, cengkok, indah nian dan lain sebagainya. Nah, yang seperti saya omongin dari tadi, nah ini nih bahasa Melayu pasar, bahasa yang sering digunakan oleh orang-orang pesisir dalam berdagang dan bersosialisasi dengan para pendatang. Gitu. Nah, pada akhirnya bahasa ini digunakan dan disepakati sebagai bahasa yang digunakan oleh para tokoh bangsa pada saat itu. Nah, bahasa juga merupakan sebuah pengikat bahwa bahasa ini merupakan bahasa yang yang kuat mengikat Anda semua dalam satu bangsa. Tak kenal apa itu suku Anda, tak kenal apa itu agama Anda, ketika you berbahasa Indonesia yang baik dan benar, you mengerti apa yang disampaikan, you mengerti tentang tujuan kita bersama, ya kita sama-sama bangsa Indonesia. Seperti itu, betapa pentingnya bahasa Indonesia.
Nah, makanya karena penting ya jangan ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan dalam berbahasa. Pak tuh itu kan lihat ada anak Jaksel ngomongnya which is when aku merasa bahwa aku which is everything that makes me turn around about life, tentang hidup ini. Contoh-contoh seperti itu gimana tuh Pak? Apakah itu merusak bahasa dan lain sebagainya? Sebenarnya kita jangan xenofobik ya, jangan apa namanya? Kita jangan menutup diri terhadap bahasa asing atau kemudian budaya asing. Kita jangan seperti itu. Ya kalaupun ada orang yang misalnya which is-an mencampur aduk bahasa, ya biarkanlah selagi Anda mengerti, ya apa salahnya sih? Ya nggak? Kalau Anda nggak suka ya udah tinggalkan, nggak usah didengar. Kalau Anda nggak ngerti ya udah belajar, apa susahnya. Kalau Anda nggak suka gayanya ya jangan diikutin, selesai. Ya kan? Gitu. Jangan sampai ini yang paling parah, Anda tuh benci yang which is-an, Anda tuh benci yang keminggris-keminggrisan. Bencinya karena Anda nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Nah, aduh, kacau itu mental Anda. Payah sekali kalau seperti itu. Ya, bencilah terhadap sesuatu jika Anda memahami apa yang Anda benci itu sendiri. Yuk mau benci komunis, silakan benci komunis. Tapi yuk pahami dulu komunis itu apa. Kan dalam strategi perang juga kenali musuhmu baik-baik. Sun Tzu mengajarkan seperti itu. Ketika kamu mengenali musuhmu, maka kemenangan ada dalam genggaman. Gitu. Jadi kalau Anda menganggap bahasa asing sebagai musuh, budaya asing sebagai musuh, pelajari dulu atau jangan malas. Baru setelah itu you mau kritik apapun, you mau memilih yang mana silahkan. Gitu. Understand ya? Jadi Inggris. Jadi itu gambaran tentang tanggapan perihal fenomena-fenomena yang ada di Nusantara khususnya. Nah, teman-teman, identitas itu dibagi menjadi dua. Ada identitas primer, ada identitas sekunder, kalau kita mengacu kepada pendapat dari Tilaar. Identitas primer itu apa, Pak? Identitas primer itu dinamakan juga sebagai identitas etnis, atau identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Kalau dari sananya orang Sunda, ya itu identitasnya, identitas primer. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Pancasila, kemudian apa lagi? Bahasa Indonesia, kemudian juga lagu kebangsaan. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari identitas sekunder. Nah, teman-teman, perlu diperhatikan bahwa apa namanya? Identitas resmi nasional itu ada 10. Ini teman-teman perlu hafal. Identitas resmi nasional itu ada 10. Silakan teman-teman catat. Nah, yang pertama itu adalah bahasa nasional atau bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Itu adalah identitas resmi nasional pertama. Yang kedua adalah bendera negara, adalah sang saka merah putih. Ingat, bendera merah putih itu merahnya ada di atas, putihnya ada di bawah. Kalau putihnya di atas, Polandia. Putih di atas, merah di bawah, itu Polandia. Gitu. Kalau merahnya di dominan, di kirinya putih, terus ada reretian, itu Oman, Kuwait, bisa jadi. Kemudian kalau misalnya benderanya, apa namanya? Apa tuh istilahnya tuh, putih, merah, terus ada bulat di depan, di tengah, itu Greenland. Ada Pak yang sama tuh Pak, saya lihat ada tuh sama tuh negara orang tuh, Monaco memang hampir mirip benderanya dengan sang saka merah putih. Merahnya di atas, putihnya di bawah. Di luar urusan dengan orang lain, you harus paham bahwa merah putih itu adalah bendera negara Indonesia. Nah, yang ketiga adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Ya, ingat itu. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Jangan lagu kebangsaan. Kamu apa lagu kebangsaan Indonesia? Saya sih sukanya Dynamite, Pak. BTS. Oh my God. Itu mah lagu BTS Army. Silakan. Saya nggak berani nih ngejek nih. Takut didoxing atau apa nih sama BTS Army. Ngeri juga. Nah, kemudian
Misalnya kamu lagu kebangsaan apa? Indonesia. Tanpa batas waktu Pak, soundtrack Ikatan Cinta. Wah, repot itu. Repot kita. Bagaimana itu kalau misalnya yuk taunya lagu kebangsaan cuma lagu-lagu kayak gitu ya repot. Makanya yang satu perlu dipahami, Indonesia Raya adalah mutlak lagu kebangsaan Indonesia, diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman yang meninggal tahun 1938. Meninggal sebelum merasakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang keempat, identitas resmi nasional adalah lambang negara atau Garuda Pancasila. Dan kelima, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yang keenam, dasar falsafah negara adalah 14 pertemuan kemarin kita sudah belajar ini adalah Pancasila. No debat. Dasar falsafah negara adalah Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi adalah salah satu identitas resmi nasional. Konstitusi hukum dasar negara adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kedelapan, bentuk negara adalah kesatuan atau NKRI harga mati. Ya, doktrin-doktrin bela negara dan lain sebagainya itu kan. NKRI harga mati. Itu merupakan salah satu identitas resmi nasional. Kesembilan adalah konsep wawasan Nusantara dan terakhir adalah kebudayaan daerah. Nah, dari semua cerita tersebut, teman-teman, perlu dijelaskan bahwa identitas nasional itu tidak bersifat statis namun dinamis. Selalu ada kekuatan tarik-menarik antara etnisitas dan globalitas. Nah, ini nih ketika kita dipertemukan pada pertanyaan, ini masih relevan nggak nih identitas nasional jika dihadapkan dengan globalisasi? Etnisitas pada prinsipnya memang sudah memiliki watak yang statis. Mempertahankan apa yang sudah ada secara turun-temurun itu bentuk watak yang statis. Dan terkadang selalu ada upaya fundamentalisasi. Sedangkan globalitas memiliki watak dinamis. Selalu berubah dan membongkar hal-hal yang mapan. Itu kan sifat globalisasi. Nah, oleh karena itu, teman-teman, perlu kearifan dalam melihat. Globalisasi adalah kenyataan yang tidak mungkin dibendung. Sehingga sikap arif sangat diperlukan dalam hal ini. Apa maksudnya globalisasi adalah kenyataan yang tidak mungkin dibendung? Teman-teman bisa lihat bagaimana Vicky Naki bisa ngobrol dengan orang Rumania, bisa ngobrol dengan orang Rusia, bisa ngobrol dengan orang Kazakhstan, tuh si siapa jenengnya itu? Dayana. Bisa ngobrol juga dengan orang manapun lah, orang Korea dan lain sebagainya. Dengan posisi dia duduk di kamarnya sendiri. Artinya apa? Globalisasi itu mendorong sekat, merubuhkan sekat antara kita bersama. Kita dulu mau ngobrol sama orang Rumania, pahit-pahitnya harus beli tiket pesawat, terbang ke sana, ngobrol sama orang random baru bisa. Atau kalau mau modal yang lebih murah, telepon interlokal, telepon random orang Rumania, selesai. Sekarang mah tinggal klik, buka Ome, bisa ngobrol. Sekarang tinggal buka Twitter, hashtag trendingnya apa, buka, udah update langsung yang trending di worldwide apa. Artinya kita udah nggak mungkin lagi membatasi diri atau menutup diri dari gelombang globalisasi. Nah, makanya teman-teman, apakah identitas nasional ini masih relevan? Itu yang menjadi pertanyaan utama, kan? Apakah masih relevan? Apakah kemudian identitas nasional ini masih penting digunakan dalam era tanpa batas seperti ini? Ya, saya pikir sangat penting lah, teman-teman. Hakikat identitas nasional itu kan membedakan kita dengan orang lain. Ya kan? Gini deh, kenapa Inggris bisa menjadi negara yang hampir menguasai seluruh daratan di muka bumi ini? Karena Inggris memiliki karakter kuat. Tidak ada satupun wilayah di dunia ini yang tidak pernah dilewati Inggris kecuali beberapa wilayah. Seperti misalnya Liechtenstein, kemudian apalagi? Ada beberapa wilayah yang tidak dilewati oleh Inggris, tapi hampir semuanya itu dilewati oleh Inggris. Bahkan semboyan Inggris itu British rules the waves.
British menguasai ombak. Anda bisa bayangkan ombak perairan di dunia yang lebih luas dari daratan dikuasai oleh Inggris, diklaim oleh Inggris, dikuasai oleh dia. Gitu. Dalam sepak bola Anda lihat, pemain Inggris itu mahalnya bukan main, padahal skill biasa aja. Harry Maguire, back MU, back Manchester United, punten-punten ya nih fans MU. Main banyak blunder, banyak konyol, 80 juta pound sterling, lebih mahal dari Virgil van Dijk, back Liverpool yang ya memang tangguh. Gitu Anda bisa bayangkan. Atau siapa lagi pemain Inggris? Dulu tuh ada pemain Manchester City, aduh siapa sih namanya itu, pemain sayap. Pemain Inggris tuh mahal, tapi akhirnya nggak kepake. Sterling pun kalau dijual mahal. Artinya apa? Inggris punya bargaining, punya apa namanya, punya Inggris, British product. British product itu terkesan mewah, terkesan mantap, terkesan mahal. Dr. Martin, coba dari. Anda kalau pakai seharian Dokmar pasti sakit itu, Mit. Tapi buat orang yang apa British banget, wah, pakai terus, yang penting gaya, lecet bodo amat, ya kan? Nah, Inggris tuh. Atau mungkin China, sekarang Cina sekarang hampir menguasai ekonomi dunia, sekarang yang paling dominan Cina. Indonesia pun sekarang berorientasi secara ekonomi kepada Cina karena Amerika sekarang rada-rada amburadul pasca Trump. Kenapa bisa sebesar itu? Ya karena mereka solid. Mereka solid secara negara. Ya apapun caranya, karena komunisme kan, apapun caranya, yang penting tujuan tercapai, solid dan lain sebagainya, ya hasil sekarang. Walaupun kemudian bentuknya bencong itu maksudnya katanya komunis, tapi dia mengkapitalisasi semua hal yang dia bisa produksi. Nah itu jadi gambaran penting bahwa ternyata karakter itu juga sangat penting. Identitas itu sangat penting. Proud akan apa yang kita miliki itu sangat penting. Saya lupa, ada peneliti yang meramalkan bahwa Indonesia itu tahun 2030 bubar, mengikuti jejak Yugoslavia, yang sekarang pecah menjadi Serbia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, Chechnya, dan lain sebagainya. Ada yang bilang seperti itu. Yugoslavia dulu pecah karena perang etnis. Serbia nyerang etnis Bosnia yang Muslim. Kroasia sama Kroasia juga kemudian buntrang sama Serbia, bubar langsung ke Yugoslavia. Nah, katanya Indonesia juga diramalkan akan seperti itu. Karena apa? Karena keanekaragaman etnis katanya bisa menjadi bom waktu untuk memecah belah bangsa. Nah, sekarang pertanyaannya, sepakat nggak teman-teman? Kalau Indonesia bakal bubar 2030? Atau pertanyaannya, bisa nggak Indonesia bubar tahun 2030? Buat saya pribadi, bisa aja. Kenapa bisa aja? Selagi pemudanya recok di kolom komentar lambe turah, ngomongin gosip, selagi yang Viking masih benci The Jack, yang The Jack masih benci Viking, ketemu di perbatasan guntreng-guntrengan saling bunuh, selagi Stan Lisa Blackpink bertengkar dengan Stan Jisoo, selagi pendukung Jokowi guntrang dengan pendukung Hilafah atau pendukung Prabowo, ya kita nggak akan kemana-mana. Kita nggak akan kemana-mana. Kita malah akan mengamini tentang pecahnya bangsa ini di tahun 2030. Kita nggak usah nyalahin dulu deh pemerintah nih, gimana terbalik pemerintah kacau dan sebagainya. Ya yuk gimana membangun mentalnya? Yuk gimana? Yuk sudah apa? Sorry, terkesan kayak buzzer ya, maksudnya apa yang sudah kamu lakukan untuk negara? Enggak. Maksud saya bukan ke arah sana, tapi apakah itu sikap yang tepat untuk Anda pilih ketika kita punya potensi untuk pecah, tapi kita memilih untuk meramaikan perpecahan tersebut? Nah, itu yang jadi masalah, teman-teman. Itu yang jadi masalah. Nah, pertanyaannya juga, apakah
teman-teman bisa menekan ramalan itu menjadi atau tidak terjadi, ya itu kuncinya di teman-teman. Itu kuncinya di teman-teman. Nih ya, kita tahun 2045 itu dianggap punya bonus demografi. Maksudnya apa bonus demografi? Maksudnya usia-usia you semua yang sekarang sedang jadi mahasiswa itu tahun 2045 itu menjadi manusia-manusia dengan produktivitas yang tinggi. Usia 30 sampai 40 tahun itu Anda kan produktif dalam menghasilkan sesuatu. Jika you punya skill, you punya kemampuan, you bermanfaat untuk orang banyak, ya demografi bonus beneran. Akan sangat bertolak belakang ketika you di usia 40 tahun nganggur, sibuk sama jempol di kolom komentar, nggak kerja, parasit buat keluarga, minjem uang ke pinjol, tapi nggak tahu pemasukan dari mana, nyusahin istri jualan online tapi lu nggak kerja, beban demografi Anda tahun 2045. Jangankan sampai 2045, 2030 bubar jadi bisa. Nah itu makanya kunci dari semua ini teman-teman adalah ada di tangan Anda semua. Kuncinya ada di you semua. Nah apa yang harus dilakukan? Mulai dari diri sendiri. Kalau you mau ikut berkontribusi dalam pengembangan negara, bangun identitas yang berkarakter. Jepang dibom tahun 45, hancur 2 kota, ludes. Apa yang dicari pertama? Guru. Kenapa guru yang dicari? Pembentukan karakter, kaderisasi anak. Lihat Jepang sekarang. Mantap, PS5 produksi. Yamaha, Honda, dan sebagainya punya. Karena apa? Karena inovasi terus. Ada ada effort untuk bangkit. Ada effort untuk solidaritas. Ya, di samping kemudian ada tingkat bunuh diri yang tinggi dan lain sebagainya, selalu ada hitam dan putih dalam kehidupan. Tapi coba lihat Honda, Yamaha, kemudian Suzuki, One Piece, apa lagi? Naruto, apa lagi? Anime luar biasa. Detektif Conan, Naruto bahkan worldwide, orang Afrika aja, sorry aja nih ya, orang Amerika yang kulit hitam pun ninja-ninjaan. Ya memang kan bodor gitu, maksudnya ya di bayangan kita kan Naruto, Jepang, ASEAN lah yang menggunakan, tapi orang Amerika senang, wah Naruto, Sasuke, Naruto, apa awalnya apa? Kebanggaan, proud terhadap karakter. Nah kuncinya di situ. Kuncinya you, kuncinya Anda semua. Mau kemana nih? Mau dibawa kemana nih Indonesia? Di situ. Identitas karakter adalah kunci utama teman-teman supaya kita bisa bangkit lebih maju menjadi sebuah negara yang besar. Alangkah baiknya kita berdoa bersama agar Indonesia itu terus lestari bahkan hingga sampai kiamat, hingga sampai bumi ini selesai bekerja. Ya. Kuncinya ada pada diri sendiri. Jika you masih kebiasaan recok dengan gosip Nisa Sabian, kalau you masih sibuk dengan gosip Amanda Manopo putus dengan Billy Syahputra, kalau you masih sibuk ikatan cinta dan lain sebagainya, tapi you lupa di sisi lain, di gunung, di wilayah bukit, di wilayah Jelekong dikerukin sehingga banjir di Andir dan sebagainya, you simbang lah. You boleh cari hiburan, tapi you juga harus peka secara sosial. Oke, kuncinya sekali lagi ada diri Anda. Semoga kita semua bisa berubah menjadi masyarakat yang lebih baik lagi per detik ini, per pertemuan ini. Oke, demikian pertemuan kali ini untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan lagi semoga kita semua terhindar dari penyebaran virus yang mematikan. Sehat selalu buat teman-teman. Semoga teman-teman selalu berbahagia dan selalu dilingkupi oleh rasa cinta yang abadi hingga teman-teman meninggalkan bumi ini. Demikian teman-teman, semoga teman-teman selalu dilingkupi hal-hal baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.